Kali ini Isun akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Prosecutor, film action terbaik yang dirilis tahun 2024. Film ini diperankan sekaligus disutradarai oleh aktor legend bernama Donnie Yen. Saking totalitasnya film tersebut, Francis Eng turut hadir untuk disandingkan dengan aksi terbaik aktor legend Donnie Yen. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, yuk mari kita simak alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan aksi para pasukan khusus kepolisian anti narkoba yang dipimpin oleh Komandan Pok Chi Ho. Di luar yang sangat terlihat sepi, tapi setelah dilakukan pendobrakan, ternyata para musuh dengan massa lebih banyak sudah bersiap siaga untuk menyerang balik pasukan kepolisian. Para pasukan kepolisian yang tengah berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dengan keberanian Komandan Pok, ia mengambil langkah maju ke garda terdepan untuk memecah pertahanan musuh. Setelah para prajurit musuh bersenjata berhasil dihabisi, tersisalah sang pemimpin mafia yang pada saat itu hendak kabur. Tapi itu tidak bisa karena mampu dikejar oleh poluan cantik bernama Mei. Ia dengan sangat kuat berhasil menahan pelarian bos mafia. Tapi ternyata... Ya, akibat insiden tersebut, Komandan Pok harus mengalami cedera leher demi melindungi bawahannya yaitu Mei. Sedangkan Mei sendiri terlihat baik-baik saja dan berusaha kembali untuk menangkap bos mafia narkoba yang cukup meresahkan. Singkat cerita, setelah tertangkapnya bos mafia, acara persidangan pun dilakukan. Dia adalah Cheng, orang yang saat ini menjadi tersangka. Sedangkan pihak kepolisian yaitu Mei harus dituntut balik karena telah melakukan aksi pengejaran tanpa alasan. Hanya karena ID card milik Mei harus terjatuh dalam misi hebatnya tadi. Akhirnya, ini adalah kasus yang menjadi mula ketidakadilan tercipta. Diperkuat lagi dengan tersangka lainnya yang ditahan. Dengan loyalnya, memberikan kesaksian palsu bahwa bos mafia Cheng tidak terlibat akan sindikat jual beli barang haram. Dengan wajah yang tenang dan penuh kesombongan, Cheng pun percaya selagi masih ada uang dan kejahatan yang terstruktur, hukum mana yang tidak bisa dibeli. Jauh dari asas equality before the law yang mengandung makna setiap manusia sama dan setara di hadapan hukum. Sistem hukum yang carut-marut ini akhirnya mampu meloloskan jerat hukum yang mengikat Cheng. Komandan Pok pun seketika keluar dari ruangan dengan memperlihatkan wajah dengan bentuk kekecewaan yang amat sangat dalam akan sistem peradilan di negaranya. Kecewa karena tidak adanya bantuan nyata dari pihak kepolisian pusat, Komandan Pok memutuskan keluar dari instansinya dan bermaksud akan bergabung dengan Departemen Kehakiman untuk menumpas para oknum peradilan. Boss啊，一切順利，分手崗位啊！人手崗位。Dengan kecerdasan dan insting tajam dalam pemecahan kasus, serta segudang prestasi lain, akhirnya Pok pun berhasil menjadi seorang jaksa. Tahun demi tahun pun berlalu, kini Pok sudah resmi menjadi seorang jaksa. Di bawah bimbingan dari seniornya yang bernama Tuan Bao, karir Pok begitu melesat karena tak dapat dibungkiri. Histori dia yang dulunya mantan seorang komandan kepolisian mempermudah jalannya dalam pemecahan suatu kasus. Kemudian kita beralih pada keluarga kecil di mana ada pemuda kecil yang bernama Mak Kakit. Kita panggil saja dengan sebutan Kit. Menerima sebuah paket yang merupakan titipan dari sahabatnya. Tapi tiba-tiba... 喂喂，咪喐，佢走啊！個包佢唔係我㗎，我借地址俾人㗎咋。Ya, ternyata sahabatnya yang bernama Chen menjerumuskan Kit yang tidak bersalah. Pada saat itu, Chen pun turut diamankan oleh pihak yang berwajib. Karena Kit terlahir dari keluarga miskin yang lugu, tidak punya orang dalam, tidak punya backingan, tidak punya jabatan, tidak punya amplop, dan tidak menjadi anggota ormas. Bahkan sudah pasti tidak punya uang untuk membayar kuasa hukum atas kasusnya tersebut.
Ia pun mendapatkan kuasa hukum yang gratis. Mereka berdua bernama Pakman dan Shirley. Dengan mulut manis mereka berdua merayu seolah membela Kit. Dengan kepolosan Kit yang mampu memberi peluang untuk mereka memanfaatkan situasi ini. Kit pun dipaksa mengaku bahwa memang dia pemesan paket tersebut agar dapat mempercepat waktu pembebasannya. Dengan polosnya, kemudian Kit menandatangani surat pernyataan bersalah. Saat hendak pulang, dua orang cacat hukum ini berpapasan dengan Pok dan Tuan Bao dan mengatakan bahwa klien mereka, yakni Kit, telah mengakui kesalahannya. Pok pun mempunyai firasat karena bagi Pok, ini asli merupakan suatu kejanggalan. Kebetulan saat itu datang kepala jaksa bernama Yeng yang sepertinya sudah mengenal dekat akan dua kuasa hukum tadi. Di hari berikutnya, proses persidangan pertama pun dimulai. Pada saat itu, pengacara dari Kit sudah menunjukkan indikasi sabotase hukum yang bukannya membela kliennya, justru ia malah memberatkannya. 我認罪。Karena tidak puas untuk hasil sidang pertama, jaksa Pok yang berhati baik pun akan menelusuri kasus ini lebih jauh. Hingga akhirnya, Pok menemui orang yang sangat tepat, yakni mantan bawahannya di kepolisian yang bernama Lee. Ia adalah orang yang telah menangkap Kit kemarin. Berdasarkan informasi darinya, memang kalau Kit terlahir dari keluarga pecandu terutama ibunya. Akibat pengaruh barang haram, ibunya pun tega menyiksa darah dagingnya sendiri. Akhirnya, kakek yang prihatin akan nasib cucunya memutuskan untuk merawatnya. Kemudian ia menjauhkan dari lingkungan terkutuk dan toksik agar kelak cucunya menjadi orang yang baik dan mempunyai masa depan yang baik pula. Namun nasib berkata lain. Saat sedang berbincang, sepintas Li melihat sosok buronan yang ia cari dan ya, dengan kehebatan Li, ia mampu menangkap buronan tersebut. Tapi tanpa ia sadari, ternyata Li dibawa ke markas penjahat itu. Lalu Li pun dikeroyok banyak orang dari anggota kelompok penjahat itu. Saat Li sedang terdesak, untungnya Pok datang di waktu yang tepat dan inilah yang terjadi. Di tengah keributan tersebut, akhirnya polisi pun datang tepat waktu dengan pasukannya dan menangkap semua penjahat di tempat itu. Kemudian kita diperlihatkan dengan kakek Kit yang sangat sayang kepada cucunya. Ia pun datang secara rutin untuk menjenguk Kit demi bisa melihat kondisinya. Pada momen ini, kakek pun mendapat kejanggalan akan kasus cucunya tersebut yang bercerita seolah Kit kembali dipaksa untuk mengakui kesalahan di setiap persidangan. Mendapat ketidakberesan akan hal ini, kakek pun dengan nekat protes dan melabrak kantor Pakman dan Shirley bekerja. Kakek pun tidak terima karena kebohongan yang terus mereka perbuat hanya karena Kit dan kakek adalah orang miskin hingga diperlakukan semena-mena. Sin beralih memperlihatkan jaksa Pok selain dia orang yang jujur, adil, bijaksana, beriman, bertakwa, bertanggung jawab, dan rajin menabung, serta tidak pandang bulu untuk menegakkan keadilan, ia juga sangat patuh kepada orang tua dan selalu ingin menyenangkan hati orang tuanya. Kembali lagi kita diperlihatkan dengan sidang selanjutnya di mana terlihat Yang Mulia sudah menduduki kursi persidangan. Karena Kit orang miskin, ia hanya bisa mendapatkan pengacara dengan kualitas seadanya, di mana Pakman dan Shirley saat ini beralih menjadi saksi. Pada persidangan ini, Kit terlihat sangat tenang karena ekspektasinya ia akan mendapatkan pengurangan hukuman setelah melakukan kesepakatan dengan menandatangani surat pernyataan bersalah yang dulu disepakati dengan Pakman dan Shirley. Tetapi sangat di luar ekspektasi. Malah di persidangan justru hal itu menjadi bumerang baginya. Karena kuasa hukum dari Kit tidak dapat diandalkan, tapi ia dengan berani dan secara lantang, jaksa Pok pun angkat bicara dan membela pihak yang tertindas. 誤導佢。點解要咁講呢？就係因為佢性格單純，容易受人千祈唔好誤會。 Entah persidangan ini sudah disetting atau tidak,
Kuasa hukum Kit justru malah membuat gaduh dan tidak terima jika posisinya sebagai kuasa hukum seolah diperankan oleh jaksa Pok. Tetapi dengan kecerdasan jaksa Pok, ia dapat membela diri bahkan mampu menyudutkan kebijakan hakim yang tidak netral. Karena kegaduhan tersebut, pimpinan hakim pun menghentikan jalannya persidangan untuk sementara, sembari menunggu keputusan para juri hukum persidangan pidana. Aduh, jadi teringat dengan suatu negara yang hukumnya cacat dan bobrok, tidak adil, bejat, di mana hukum tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah. Ah, sudahlah, hanya Tuhan sebaik-baik Maha Pemberi hukum. 你推馬家傑落火坑嘅，啱唔啱？首席陪審員，你哋有裁判結果未呢？有罪。第二被告人第一被告馬家傑判處監禁27年，退庭。Cut。Jaksa Pok dengan penuh rasa yang tulus dan rasa kemanusiaan yang tinggi, ia tahu bahwa kondisi Kit yang sedang sangat terpuruk dan kecewa. Ia pun berusaha menenangkan Kit dan berjanji akan segera mencari jalan keadilan baginya. Setelah Pok berkumpul dengan berbagai hakim dan jaksa, saking jeniusnya, para senior pun kagum terhadapnya dan menggiringnya agar Pok mau mengikuti jejak mereka. Tetapi Pok tidak dapat diintervensi. Dan kita bisa lihat sendiri betapa hebatnya Pok yang dengan beraninya ia menolak tawaran untuk minum Homer yang harganya jutaan rupiah. Sedangkan dari pihak lawan mereka sedang bersenang-senang untuk merayakan kemenangannya. Dan alangkah bejatnya, orang yang berdalih sebagai penegak hukum itu justru ia pelanggar hukum dengan memakai narkoba juga. Sin pun memperlihatkan sikap rendah hati dan budi luhur Pok dengan ia meminta maaf kepada kakek karena telah gagal membela pihak yang benar. Namun di sini karena kakek terlanjur kecewa pada sistem penegakan hukum yang tidak adil, Pok pun disamakan dengan penegak hukum bejat lainnya. Sebelum beranjak pergi, Pok pun memberi bingkisan dan menjelaskan agar kakek tetap kooperatif dan mengajukan proses hukum dengan mengajukan banding atas ketidakadilan yang diterima cucunya. Saat Pok akan meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba ya, ada orang misterius yang berusaha untuk mencelakai kakek agar tidak terjadi proses banding. Tapi untungnya Pok dapat melindungi kakek hingga akhirnya kakek pun selamat. Menyadari kebaikan tulus yang diberikan oleh Pok, kakek pun dengan senang hati mengajak jaksa Pok berkunjung ke rumahnya yang sangat sederhana. Pok juga menanyakan kronologis mengapa Kit bisa mendapatkan kuasa hukum yang cacat hukum seperti Pakman dan Shirley. Sembari berbincang, kita diperlihatkan dengan Pok yang lebih memilih meminum teh hangat di tempat kumuh kakek daripada meminum minuman haram di tempat mewah. Sungguh pria idaman. Akhirnya dengan perbincangan itu terungkap bahwa ternyata yang memberikan kekuasaan hukum itu adalah owner, di mana tempat Kit bekerja dengan alasan membantu karyawan yang rajin dan pekerja keras. Sin diperlihatkan dengan seseorang yang bernama Lau. Berdasarkan informasi dari Lee di kepolisian, Lau merupakan pengelola dan pemimpin berbagai jenis bisnis usaha yang normal hingga bisnis terlarang. Dengan penuh keberanian dan tekad yang bulat, Pok pun datang ke tempat kasino yang dikelola oleh Lau untuk menggali informasi. Dan dari sana, Pok mendapatkan informasi bahwa badan usaha, praktisi hukum yang melakukan bantuan hukum, konsultan hukum, dan pendampingan di dalam proses hukum terhadap usaha gelapnya itu adalah Pakman dan Shirley. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa Pakman dan Shirley merupakan mafia hukum yang sebenarnya, yang dengan hina, bejat, dan kejam menodai hukum demi kepentingan mereka. Dan ternyata, oh ternyata, pemilik dari semua bisnis haram yang dikelola oleh Lau adalah Pakman itu sendiri. Dengan kehebatan Pakman, ia pun mampu memiliki banyak relasi di negara Kamboja. Dan kita lihat, orang yang ingin membunuh kakek tempo hari
Ternyata ia adalah orang suruhan Pakman, serta kita diperlihatkan lagi dengan orang yang menjadi buronan Lee. Ternyata ia mafia yang berhasil ditangkap oleh Lee tempo lalu dan dibebaskan karena telah memberikan informasi yang benar pada pihak kepolisian. Maka dengan sangat kejam Pakman pun memukul dan menyiksanya dengan sadis. Mengetahui informasi yang diberikan oleh Lee, dengan beraninya Paman Bao mendatangi tempat bisnis malam yang dikelola oleh Lau. Disinilah akhirnya terbuka bahwa sebenarnya Chan dibela oleh para oknum. Alasannya karena Chan merupakan adik dari Lau. Bukan hanya itu saja, Paman Bao pun mendapati Chan sedang memakai barang haram. Namun naasnya, Chan mengetahui bahwa dirinya sedang diawasi dan direkam oleh Paman Bao, dan Chan pun memberitahu kepada kakaknya. Dan inilah yang terjadi. Ya, untungnya Pok pun datang di waktu yang tepat dan menyelamatkan seniornya itu. Tetapi karena tempat itu merupakan tempat yang dikelola oleh Lau, akhirnya semua anak buah Lau pun dikerahkan dan pertarungan pun terjadi. Walaupun Pok sendirian, namun ia mampu mendominasi pertarungan tersebut. Tapi ternyata... Ya, saat terbangun, Pok pun langsung menyerang Lee karena masih terbawa efek suasana pertarungan. Untungnya para musuh berhasil ditangkap oleh Lee dan pasukan kepolisian lainnya. Atas laporan dari Paman Bao, Lau dan Chen pun kembali diperiksa oleh pihak yang berwajib. Dan ini bisa menjadi peluang terbukanya kembali kasus Mak Kakit. Dengan bekal bukti yang kuat, Paman Bao meminta kepala jaksa Yang untuk membuka kembali kasus ketidakadilan yang dialami oleh Kit. Akan tetapi kepala jaksa malah acuh tak acuh dan menghindar dan tidak menghendaki untuk melakukan persidangan kembali. Dengan penuh semangat yang tinggi, Pok pun terus mengumpulkan bukti-bukti konkret yang akan memberatkan pihak menjahat. Atas kegembiraannya, Pok pun mendatangi kakek untuk memberitahukan bahwa ia telah menemukan banyak bukti kejahatan terstruktur yang membuat Pok bisa mengusahakan cucunya agar bisa terbebas. Namun sangat disayangkan, ketika Pok meninggalkan kakek untuk mencuci tangan, tiba-tiba Pok melihat kakek sudah berlumuran darah hingga kakek pun tewas. Entah siapapun itu pelakunya, yang jelas Pok dengan penuh ambisi dan semangat yang melimpah bertekad untuk mengungkapkan semua kejahatan ini sampai tuntas. Pok pun bertambah semangat dan makin kuat ketika Lee dan anggota kepolisian lainnya turut serta dalam penyelidikan kasus yang cukup berlarut-larut ini. Dari hasil penelusuran Lee dan kawan-kawannya, ditemukan bahwa kasus ini bukanlah hal yang pertama. Ternyata banyak sekali korban-korban sebelumnya yang bernasib sama dengan Kit. Dari sekian banyaknya korban, tidak ada satupun yang berani muncul ke permukaan, terkecuali perempuan pemberani yang telah kehilangan anak dan suaminya akibat para penjahat itu. Ia bernama Ana. Dia bersedia menjadi saksi dalam membantu proses keadilan yang sebenarnya. Mengetahui Pok melangkah semakin jauh akan kasus tersebut, kepala jaksa yang lekas mengingatkan agar Pok mengurungkan niatnya. Jika tidak, maka ia akan dikeluarkan dari departemen kejaksaan. Tapi tanpa rasa takut sedikit pun, Pok melawan atasannya dan mengatakan bahwa selama mereka salah, siapapun itu wajib untuk diadili. 隻抽啊！我忍你好耐，我頂你！你打得贏我，我仲撐你，打你老味啊！我問你白紙嚟屈我，唔係咁點逼？ Di tempat lain, Pakman dengan koleganya sedang berkumpul dan membicarakan mengenai ancaman yang sedang mengintai. Maka, untuk menghindari kebocoran informasi, Lau yang pernah ditangkap oleh pihak kepolisian pun langsung dihabisi saat itu juga. 我有少少禮物準備咗俾你， 夠鐘。 Kematian Lau pun sampai ke telinga adiknya yaitu Chen.
Karena takut mengalami nasib yang sama seperti kakaknya, akhirnya ia meminta perlindungan kepada jaksa Pok dan Li dari kepolisian. Di tengah perjalanan pun, Chen mengungkapkan tentang semua kejahatan yang dilakukan Pakman. Dan tiba-tiba... Beruntungnya mereka berdua selamat atas penabrakan tersebut. Di waktu yang sama di pengadilan, kembali dilakukan persidangan yang mana Ana yang telah hadir sudah siap untuk menjadi saksi, sedangkan kepala jaksa yang turun untuk menjadi jaksa utama. Persidangan pun sangat mustahil dimenangkan tanpa adanya jaksa Pok dan Chen yang menjadi bukti kuat. Namun meski begitu, Ana dengan lantang menjelaskan bahwa kejadian dulu Chen meminta alamatnya untuk menitipkan suatu barang yang alhasil ia menerima nasib yang sama seperti Kit. Kembali lagi kita diperlihatkan dengan Pok dan Chen. Untuk sampai ke tempat persidangan lebih cepat, Pok membawa Chen menaiki kereta ekspres yang lagi-lagi para musuh selalu berusaha menghalanginya. Yang akhirnya pembunuh yang telah menghabisi kakek pun muncul untuk membunuh Pok. Orang ini sungguh sangat kuat hingga Pok kewalahan melawannya. Tapi dengan pengalamannya sebagai polisi dan semua jurus yang dikeluarkan, akhirnya Pok pun mampu untuk menghabisi pembunuh itu. Karena persidangan tidak ada jaksa Pok dan Chen, maka persidangan akan ditutup dengan dimenangkan oleh Pakman. Tapi untungnya Pok dan Chen datang di waktu yang tepat dan memberikan kesaksian serta bukti konkret yang kuat. Dan Chen pun bersumpah bahwa sumber kejahatan ini berasal dari Pakman. Dan akhirnya Kit pun bisa menghirup udara bebas, sedangkan para mafia pengkhianat pun dihukum secara adil seadil-adilnya. Di akhir film diperlihatkan dengan Pok bersama ayahnya berbincang rindu menatap angin serta bangga atas pencapaian yang telah menenggelamkan kejahatan yang ada di Hong Kong. Dan film pun praga.